Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilang dan saya Hafiz Akbar. Jadi di kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari final project metode numerik yang telah kami buat sebagai pemenuhan untuk tugas akhir dari tugas metode numerik ini. Ya, jadi untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Jadi di slide ini kami akan menjelaskan tentang ada 4, yaitu section pertama adalah implementasi program GUI, kemudian section kedua ada metode table, metode regular falsi, dan metode Gauss-Jordan. Di mana ketiga tabel ini adalah metode yang kami masukkan ke dalam final project kami. Nah, kita lanjut di sini. Pertama kita akan masuk ke latar umum project. Nah, yang pertama di sini adalah pendahuluan. Jadi, metode numerik digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika yang sulit diselesaikan secara rumus biasa, sehingga perlu dibuat dalam bentuk aplikasi. Nah, jadi di sini teman-teman kita itu udah nggak perlu lagi untuk menyelesaikan metode tersebut secara manual. Dengan adanya project ini, kita cukup memasukkan angka, batas atas, batas bawah, dan juga lain sebagainya untuk mendapatkan hasil atau akar ya teman-teman. Jadi kita udah nggak perlu manual lagi. Nah, yang kedua ini ada manfaat, yaitu mempermudah pemahaman dan mempercepat perhitungan metode numerik. Nah, dengan adanya program itu memangkas waktu untuk menjadi lebih cepat. Tidak diselesaikan dari awal, akan tetapi program ini hanya menerima input, yaitu berupa batas atas, batas bawah, atau pengulangannya. Nah, yang ketiga di sini adalah latar belakang. Perhitungan manual memakan waktu dan rawan kesalahan, maka diperlukan program untuk membantu proses perhitungan. Nah, jadi sebaik-baiknya manusia berpikir itu pasti ada kemungkinan untuk salah ya teman-teman. Jadi di sini kita membuat program yang dimana ini mematahkan statement tersebut. Jadi program ini 100% kami jamin nggak mungkin akan salah, kecuali mungkin error ya teman-teman. Nah, yang keempat di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini adalah pembahasan yang dibatasi pada 3 metode numerik dalam aplikasi berbasis GUI. Nah, apa sih tujuan dari dibuatnya program ini? Nah, tujuannya adalah membangun aplikasi Java yang dapat menghitung metode table, regular falsi, dan juga Gauss-Jordan. Nah, kita lanjut ke penjelasan tentang berbagai metode numerik ini. Nah, jadi teman-teman di sini adalah yang pertama itu saat aplikasi dibuka itu akan muncul pop-up seperti ini ya teman-teman. Jadi pop-up ini tuh berisi berbagai pilihan metode table, yaitu regular falsi, table, regular falsi, dan juga Gauss-Jordan. Nah, pengguna tinggal memilih metode yang ingin digunakan. Nah, di sini ada 3 metode, tinggal klik aja salah satunya. Nah, setelah salah satu tombol ditekan, aplikasi akan masuk ke form penghitungan metode tersebut. Nah, setelah menekan ini akan ada di penjelasan berikutnya. Kemudian untuk tujuan sendiri program ini dibuat untuk membantu menghitung seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk membantu menghitung dan memvisualisasikan penyelesaian masalah menggunakan beberapa metode numerik, yaitu metode table, metode regular falsi, dan juga metode Gauss-Jordan. Nah, sehingga metode ini, program ini dapat mempermudah pengguna dalam memahami proses perhitungan secara bertahap. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafiz Akbar. Untuk Hafiz Akbar, dipersilahkan. Baiklah, berikut ini merupakan macam-macam program yang telah kami tambahkan pada laporan metode numerik ini. Nah, yang pertama itu ada metode tabel. Jadi metode tabel ini digunakan untuk mencari perkiraan akar persamaan dengan membuat tabel nilai fungsi pada interval tertentu dan melihat perubahan tanda. Selanjutnya ada metode Gauss-Jordan. Jadi metode ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan mengubah matriks ke bentuk echelon sehingga nilai setiap variabel dapat diperoleh langsung. Lalu ada metode regular falsi. Fungsinya itu digunakan untuk mencari akar persamaan dengan menarik garis lurus antara 2 titik yang mengapit akar, lalu mencari titik potong dengan sumbu X sebagai pendekatan solusi. Oke, ini merupakan metode tabel. Jadi setelah pengguna menekan tombol metode tabel pada menu tampilan tadi, nah akan memunculkan form seperti berikut ini nih. Nah, setelah
Dapat di form ini kita dapat mengisikan nih data-data apa aja kayak batas bawah, batas atas, toleransi dan juga step. Kemudian jika sudah, kita dapat menekan button hitung. Nah, di button hitung ini terdapat kode program yang dapat langsung batas bawah, batas atas, toleransi dan step tersebut. Jadi akan langsung menampilkan hasil akhir seperti pada gambar berikut, akan ditemukan pada 0.2038. Oke, selanjutnya itu metode regula falsi. Jadi setelah pengguna menekan metode regula falsi pada tampilan menu tadi, sistem akan menampilkan from input. Nah, inputnya itu hanya batas bawah dan batas atas. Jadi di sini pengguna dapat menginputkan 0 dan juga 1, lalu kemudian dapat menekan itu, maka akan menampilkan ke dalam JTable untuk bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada metode Gauss-Jordan. Jadi seperti sebelumnya, setelah menekan pilihan metode Gauss-Jordan, nah, pengguna akan diarahkan ke bagian metode Gauss-Jordan ini. Nah, di sini pengguna dapat mengisikan atau menginputkan menginputkan persamaan yang diinginkan ke dalam tabel ini. Nah, jika sudah, pengguna dapat menekan tombol hitung untuk menjumlahkan semua persamaan tersebut. Di sini juga terdapat tombol lain, yaitu tombol hapus untuk mengosongkan semua yang ada di sini. Jadi pengguna dapat menginputkannya kembali. Dan juga terdapat tombol kembali. Tujuannya itu agar pengguna bisa kembali lagi ke menu tampilan awal. Itu menu yang ini. Nah, menu ini. Oke, nah yang tadi itu adalah presentasi dari hasil atau penjelasan program kami. Nah, kemudian kami akan mencoba untuk mendemokannya ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bakalan ngedemoin hasil dari program yang udah kami buat. Di sini yang pertama bakal didemoin oleh rekan saya, Hafiz. Dari pop up dulu, guys. Oke, di sini saat kita menjalankan program akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita diminta memilih metode mana yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Nah, kita dapat memilih nih metode mana aja yang akan kita gunakan. Oke, yang pertama itu ada metode tabel ya. Jadi kita dapat memilih metode tabel. Nah, di sini kita dapat menginputkan batas atasnya. Di sini batas atasnya 0. Lalu batas bawahnya 1. Kemudian untuk nilai toleransinya itu 0,001 dan stepnya itu 10. 0,1. Cuma bebas aja sih, tergantung teman-teman. Oh iya, bebas saja. Nah, selanjutnya itu kita dapat menekan button hitung untuk menjumlahkan si metode tabel ini. Kita tekan. Oke, di sini akarnya ditemukan pada 0,2038. Nah, lalu kita dapat menggunakan tombol hapus untuk menghapus semua ini, untuk membersihkan, dan kita dapat melakukan input ulang. Oke, di sini kita dapat menggunakan button kembali untuk kembali ke menu utama tadi. Oke, di sini kita pilih, kita tekan OK aja. Oke, baiklah, selanjutnya kita dapat memilih metode regula falsi. Nah, di sini kita cukup menginputkan batas bawah dan juga batas atasnya. Di sini batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 1. Nah, untuk batas atas dan batas bawah ini bebas ya untuk nilai berapapun asalkan dia lebih kecil dari 0. Hasilnya itu lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita dapat menekan button hitung untuk melakukan proses penjumlahan. Kita tekan. Nah, dia akan menampilkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita dapat menekan button hapus untuk menghapus dan kembali ke menu awal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode Gauss-Jordan ini, mekanismenya gimana sih. Nah, di sini kita disuruh menginputkan ini ya teman-teman, menginputkan nilai yaitu A, B, C dan juga D sebagai hasil. Nah, di sini kita ambil referensi yang tadi yang ada di PPT aja. Di sini 1,
kemudian 2, 1. Kita bakal lihat hasilnya nanti. Di sini 1, 3, ini minus 1. Di sininya 1, 13 ini benar, ini 2 ya, salah ya. Ini ada 5, di sini 11, di sini ada 6. Nah, setelah dimasukkan nih datanya nih, kita hitung. Kayaknya dia harus di enter dulu teman-teman. Nah, ini udah di enter, kita hitung. Nah, ini hasil akhirnya udah ditemukan nih teman-teman. Di sini X1-nya itu adalah 1 atau 1,000 sekian. Kemudian X2-nya adalah 2 dan X3-nya adalah 3 sesuai dengan yang kita presentasikan tadi ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau beda di sini juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Nah, mungkin itu adalah demo dari program yang kami buat. Cukup sekian. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan yang kami sampaikan tadi, dan mohon maaf jika Anda tersinggung ya teman-teman. Oke, cukup sekian, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.